Nama Lukmanul Hakim, asal Tangerang, Ya. usia 20 tahun. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bro Tim dan Mas Kakak karena video-video Bro Tim dan Mas Kakak, alhamdulillah, saya berhasil melunasi hutang keluarga senilai 90 juta rupiah dan di usia ini saya mendapatkan 100 juta pertama. Oke, mantap. Selamat ya Lukman. Ya, Kasih tahu terima kasih. Harusnya lebih banyak. Alhamdulillah. Eh. Jadi saya ada jualan atau usaha gitu, minuman kekinian. Omset per bulan Juli kemarin 205 juta, laba bersih 80 juta. Bulan Laba kemarin berapa? lagi Juni Laba omset 80. Oke. Minuman apa itu? Es jagung, minuman kekinian. Es apa? Es jagung. Oke, Iya, itu gua es nggak tahu jagung. tuh Lu produk pernah minum nggak, Pri? Es jagung, Pri? Nggak ada yang pernah minum ya? Belum kekinian tuh berarti. Ini Ada nggak kok ada yang di- pernah minum. Oke, tapi Saya unik ada juga tuh es kontennya jagung juga. bisa jualan. Oke. Oke. Iya, serius. Lanjut. Bulan Juni kemarin omset 147 juta, laba bersih 65 juta. Bulan Enggak, kemarin lagi rata-ratanya Mei. jangan semua bulan. Oh, oke. Rata-rata ini baru naik sih kok, jadi grafiknya jadi saya jelasin sekarang. Iya. Sebenarnya usahanya udah 2 tahun ke depan, jadi baru kemarin ini saya naik. Oke. Jadi rata-rata 50 jutaan Oke. bersih. Coba gua Pengeluaran cari ya per es bulan sudah jagungnya. termasuk. Oh ini. Nah, Ada Oh. es jagung nagih jasa namanya. nggak Es. diabetes nih orang ini. Enggak, apa sih es jagungnya diapain sih? Diabetes, Itu jadi bro. es jagung kok. Jadi jagungnya itu dipakein maizena, jadi kayak lumer-lumer, terus pakai SKM gitu, sama topping-toppingnya macam-macam. Keju, Oreo, es krim. Oh, ini baru nih trennya nih. Sebenarnya udah lama kalau es jagung sendiri. Cuman saya modifikasi lagi. Saya Gua bikin yang seumur hidup baru-baru nggak lagi pernah Iya, lihat biar loh. ada. makanya ini. Seumur gua hidup loh, gua pernah lihat loh. Es Biasanya jagung. ini kan jagung manis kan. Gua kira minuman kekinian tuh apa yang kayak barang-barang kayak Iya, kayak, easy iya, gitu. kayak jasuke, bro. Yang ini. Oh, Jagung susu keju. Iya, tapi ini Jasuke. tipenya yang es. Jasuke. Oke. Unik ya. Unik, Lanjut, unik. pengeluaran per bulan sudah termasuk saya pribadi, kedua orang tua saya dan adik-adik saya itu 8 juta per bulan. Oke. Ada piutang 1.470.000, hutang 0. Oke. Aset saat ini ada dana darurat 50 juta. Cash ada 28,5 juta untuk ekspansi bisnis. Posisi di Bitcoin 43,7 juta. Ethereum 7,2 juta. Ya. Kamu jualan di mana? Jadi di Tangerang, Pak. Saya asal Tangerang. Jadi Lokasinya? di wilayah saya. Lokasinya di Kabupaten Tangerang, ada di Bojong, ada di Tiga Raksa, ada di Balaraja. Oh, berapa cabang itu? Udah bikin berapa cabang? Baru 3. Nah, kamu Nanti niatnya bisa bakal- buka cabang keempat, cabang kelima? Udah ada targetnya tempatnya? Bisa banget. Saya udah ada ini lagi rencana di Nah, sebelah ada udah sana ada sih. investor. Oh, belum sih, belum ada. Saya Kamu masih bikin pengen satu pegang cabang berapa sendiri. modalnya? 10 sampai 15. Oke, Bitcoin kamu jual Satu semua, kamu gerobak. bikin 4 cabang tuh. Iya. Kenapa kok? Bitcoinnya kamu jual semua tuh, kamu bisa bikin 4 cabang. Bisa banget. Oke, Cuman itu saya langsung kamu ngelihat, kerjain tuh. di Kamu buka Bitcoin 4 cabang. karena lagi. Iya, bisa banget sih ada cash 28,5 juta juga. Iya. Jadi mimpi saya cukup besar. Saya ingin capai miliaran, puluhan miliar, ratusan gitu untuk bermanfaat bagi orang. Terus saat ini juga saya sedang fokus kok di kripto. Selama setahun sudah belajar mendalami investasi kripto dan Bitcoin. Makanya saat ini saya memiliki conviction penuh di Bitcoin. Ya. Pertanyaan saya untuk saat ini, dari laba bersih usaha, sebaiknya saya reinvestasikan ke bisnis 90%, 10% ke kripto, only Bitcoin gitu, atau 50-50, atau 100% ke bisnis. Karena saya lihat 100% bisnis ini ke bisnis. Karena kamu tadi kan, Oke. kamu omset kamu udah besar nih. Dengan 3 cabang. Kalau kamu bikin 3 cabang lagi, omset Iya. kamu double, bener nggak? bisa. Nah, Iya. udah. Ini kan Ngapain? kamu baru 3 cabang nih di Tangerang. Lama-lama ntar di Jakarta Barat ada. Omset Ya. kamu double tuh 100% increase return. Ya. Kamu nggak bisa dapat Oke. di Bitcoin yearly 100%. Ya, Kamu nanti- tinggal bikin 3 cabang dapat 100%. Kamu bikin 6 cabang lagi 100% lagi. Ya.
Ya nanti Coba saya ngelihat bisnis ini tuh paling cuma sampai 5 tahun ke depan mungkin udah agak turun karena trennya selalu beda-beda gitu. ya ntar Jadi dari sekarang saya sebelum trennya turun dari sekarang ini saya jual franchise-nya gitu kan. Iya, kamu bisa bikin Iya, bisa franchise. Bisa franchise. exit. Tapi janganlah kamu bikin dulu, Oke. kamu pegang sendiri dulu. Ya, kamu pegang sendiri dulu. Ini sarannya ya. Kamu pakai semua duit kamu. Kalau tren-tren turun atau enggak, ya kamu kan berarti cukup jago untuk nge-spotting trennya ini. Iya, tuh. Tapi kamu tetap fokus di minuman. Iya. Ntar minumannya bentuknya teh, Iya, bentuknya Mas, lain kamu ubah. Karena fokusnya di sini kan kamu jual minuman kekinian kan. Nah, itu ya. Betul. Awalnya bisa jagung, nanti bisa melon. Yes, bebas. Kamu ikutin trennya nanti. Iya. Tapi kamu udah punya kemampuan operasionalnya, cabangnya udah siap. Kamu suruh ganti, tap ganti Iya. semuanya. Minuman kan gampang banget diganti. Dengan cabangnya sama gampang sekali Oke. ganti minuman. Kamu tinggal ganti bahan baku di dalam situ kan. Iya. Ya sih bisa. Tapi Oke. apakah lebih baik kalau misalkan saya sedikit juga alokasikan ke kripto karena saya lihat kripto ini kan memiliki potensi yang besar gitu. Begini, Ya. gini. Takutnya Alokasi kan pertanyaan kamu gini kan ya. Ini kebanyak nih orang salah kaprah di sini nih. Benar ya. Lukman, kamu lebih yakin sama es jagung atau Bitcoin nih? Sama-sama jagung kan? Ya, sama-sama corn kan? Mungkin untuk saat ini itu jagung tapi jangka panjang ke Bitcoin. Jangka panjangnya jagungnya berapa lama, Bitcoinnya berapa lama? Yakinnya. Mungkin Bitcoin Lukman, bisa lihat sampai sini Lukman, dengerin dulu. Ini gamenya Oke. adalah bisnis adalah capital allocation, oke? Kamu punya uang kan? Uang itu kemana? Oke? Kalau Ya. kamu let's say Bitcoin ya, kita ngomong 10-20% lah ya, yearly average tahunan. Sedangkan kalau kamu buka cabang, ini cabang ya, kamu bisa 100 sampai 200%. Ini bukan kamu suka dan bagus yang mana, angkanya yang mana. Oke? baik. Cabang kamu bisa segini nggak? Bisa. Jadi uangnya ketika kamu dapat dari bisnis kemana? 100% Matematika berarti. sederhana kan? Iya. Investasi itu bukan suka atau nggak suka. Gede yang mana duitnya? Ketika ini Tapi, bisa 100-200, kamu masukin ke 10-20, apa yang terjadi? Bisnis kamu melambat kan? Yes. Itu dia. Oke? Jadi kapan saya bisa invest ke Bitcoin atau ke yang Ketika sudah muntah jawabannya. Ketika kamu udah nggak bisa Ketika sudah 100% lagi, return kamu investasi di jagung kamu udah 10%. Nah itu baru kamu boleh taruh sini. Ketika sudah muntah. Oke, siap. Berarti Atau kamu pekerja. Kalau pekerja beda, kayak tadi kan kita bingung kan. Yes. Pendapatan 80 juta naiknya gimana? Skillnya ini jual. Kecuali kerja. Ya, Kalau kamu mau kan Bitcoin, sekarang boleh. udah punya skillnya kan. Skillnya adalah kamu running F&B bisnis di minuman kekinian. Kita kan ngajarin kamu jadi kan kamu mau jadi kaya kan, tujuannya semua ini kita bikin ini kan. Kaya itu cuma dua kan, lu pendapatan Iya. gede, terus lu investasi, atau lu bikin bisnis. Terus ketika udah gede antara exit atau Oke. investasi, udah nggak ada cara lain. Yes. boleh tanya lagi nggak kok? Ya boleh. Kesalahan terbesar pebisnis ketika omset mulai besar. Itu kayak kamu tadi, capital allocation-nya ngawur. Ya, atau pengen coba hal lain yang bukan bidangnya kadang. Iya. Kamu Oke. nggak, bentar, kamu tahu kripto sejak kapan dan selama ini untung nggak kira-kira investasimu di luar Saya nggak bisnis pernah ya? rugi Kenapa? karena only Bitcoin sih. Oke. Cuman Sebelumnya itu kan saya masuk growth- di 80.000 terus naik growth 120 untung Bitcoin saya sama streaming bisnis banyak mana sejauh ini? bisnis pasti. Ya Terus udah. ya kenapa mikir hal lain selain bisnis? Berarti fokus 100% ya. 100%. Ya, fokus jagung. Nanti ketika misalnya gini, kamu udah cabang ke 100 nih, misal Lukman. Terus kamu ngerasa kayak, ini nggak bisa dititikin lagi nih, ke 101 nih, omsetnya nggak nambah, malah udah mulai ada cabang-cabangnya rugi. Nah itu baru kamu boleh beli Bitcoin, ngerti nggak? Oke. Tapi ngerti kok. selama kamu ngerasa, ini masih bisa, tadi saya tanya, bisa nggak jual Bitcoinnya buat 3 cabang? Bisa, bikin langsung. Besok langsung bikin cabangnya besok. Nah, Siap. Oke, jadi banyak orang banyak yang nggak ngerti. Fungsinya seorang pengusaha itu jadi apa? Entrepreneur itu adalah melakukan capital allocation. Ya. Laba yang gue dapat dari bisnis gue itu diputar kemana? Apakah R&D bisnis gue? Apakah hire SDM lebih bagus? Kalau udah muntah, baru lu bisa investasi ke yang lain. Gitu. Kalau belum muntah ya all in bisnis lah. Boleh satu lagi nggak? Nanya? Ya, terakhir Lukman.
Untuk dana darurat ini saya masih bersifat cash, lebih baik saya masukin ke RDPU atau apa? RDPU lah, kamu gini, kamu itu kayak pertanyaan kamu mau Ya. cashnya 0% atau kamu mau cashnya 5%, itu no brainer questionnya. Oke, Kamu mau 0 atau 5%, Lukman? 5%, Ya of udah, course. itu jawabannya. Oke, thank you kok, Oke, cukup. thank you Lukman. Nah, jadi teman-teman semua